Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin meringkas tentang konsep penilaian surat berharga. Pertama ada pengertian surat berharga. Pengertian surat berharga dalam bahasa Belanda yaitu waardepapier. Waarde artinya nilai atau dalam kitab KUHD diartikan sebagai berharga, sedangkan papieren artinya yaitu berharga. Di samping itu terdapat beberapa istilah lain dari surat berharga yaitu commercial papers atau negotiable instrument. Dasar hukum surat berharga dalam UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang biasa diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Surat berharga dipergunakan sebagai alat pembayaran yang praktis, karena setiap orang ingin melakukan transaksi tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang besar, sehingga pembayarannya lebih aman. Kemudian ada macam-macam surat berharga, yaitu wesel, cek, surat sanggup atau promise, kwitansi dan promise atas unjuk, billet giro, commercial paper, obligasi, surat utang negara, surat sekuritas, dan lain-lain. Kemudian ada pengertian penilaian, yaitu ada investasi. Investasi merupakan suatu komitmen penempatan dana pada periode waktu tertentu untuk mencapai tingkat imbal hasil yang diinginkan. Kemudian ada penilaian. Penilaian yaitu proses penentuan harga sekuritas atau aktiva modal. Penilaian terhadap surat berharga sangat penting untuk menentukan kewajiban harga nilai dari suatu aset. Harga wajar aset sama dengan imbal hasil yang kita harapkan berbanding imbal hasil yang diberikan aset tersebut. Kemudian ada pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Obligasi memiliki ciri pembayaran bunga yang bersifat tetap tidak periodenya, jangka waktu jatuh tempo yang macam-macam dan dari 1 tahun sampai dengan 10 tahun. Sedangkan obligasi yang memiliki masa jatuh tempo tidak terbatas disebut dengan konsol. Ada beberapa istilah kunci dalam obligasi, yaitu nilai nominal per value adalah harga yang tercantum pada surat obligasi. Lalu kupon tingkat bunga adalah tingkat bunga dalam persentase berdasarkan nilai nominal yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Misalkan, perusahaan menerbitkan obligasi dengan kupon tingkat bunga 20% yang dibayarkan tiap tahun selama 10 tahun. Pemegang obligasi akan memperoleh bayaran sebesar 20% kali 1 juta sama dengan 200.000. Jatuh tempo suatu obligasi biasanya ditetapkan dalam satuan tahun. Kemudian ada model penilaian obligasi. Ada pula premi risiko. Premi risiko itu
itu ada beberapa, yaitu premi maturity. Semakin tinggi jatuh tempo akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Kedua, ada premi kebangkrutan. Perusahaan yang punya risiko bangkrut akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Ketiga, ada premi likuiditas. Perusahaan yang memiliki kesulitan likuiditas akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Keempat, ada premi inflasi. Inflasi meningkat akan membawa tingkat suku bunga bebas risiko meningkat. Kesimpulannya yaitu ketika bunga yang ditawarkan obligasi lebih rendah dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan, maka harga atau nilai obligasi akan lebih rendah dibandingkan dengan harga nominalnya. Kedua, sebaliknya ketika bunga yang ditawarkan obligasi lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan, maka harga atau nilai obligasi akan lebih tinggi dengan nilai harga nominalnya. Kemudian ada saham. Saham merupakan bukti kepemilikan. Ada dua alasan membeli saham, yaitu untuk memiliki perusahaan, kedua untuk menanamkan kelebihan modal sementara waktu. Pemegang saham berhak atas dividen jika dividen tersebut dibayarkan. Selain itu, pemegang saham akan menerima selisih antara harga beli dengan harga jual yang disebut dengan capital gain atau loss. Saham terdapat dua jenis, yaitu saham biasa dan saham preferen. Penilaian saham ada tiga, yaitu model dividen konstan, model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan, ketiga model dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda atau tidak konstan. Sekian ringkasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.